Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita menarik ya, mengenai cuitan dari Tempo yang mengatakan bahwa Prabowo mendapat informasi PDIP berperan dalam kerusuhan demonstrasi. Penyebab Budi Gunawan dicopot dari menteri, tanda tanya. Nah, ini ada jawaban dari Guntur Romli, jubir dari PDIP yang dulu aktivis PSI ya. Isu Prabowo tahu PDIP berperan di demo rusuh sehingga disapu bersih dari kabinet, ini kata Guntur Romli. Coba kita bacakan dulu dan baru kemudian kita menganalisis ya. Tentu analisis yang objektif, insya Allah begitu ya. wartakotalive.com Jakarta, politikus PDI Perjuangan PDIP Muhammad Guntur Romli bereaksi atas kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo sudah mendapat informasi bahwa PDIP berperan di balik kerusuhan demonstrasi atau demo rusuh akhir Agustus 2025 lalu. Karena itulah Prabowo disebut-sebut membabat habis atau sapu bersih sosok baik kader atau elit PDIP atau yang dekat dengan PDIP dari kabinetnya dalam 2 kali reshuffle kabinet beberapa waktu lalu. Pada Senin 8 September, Prabowo mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam. Budi Gunawan diketahui sangat dekat dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri ya, kedekatan yang sudah menjadi rahasia umum ya. Bahkan Budi Gunawan disebut-sebut sebagai orang titipan Mega di kabinet Prabowo. Kemudian dalam reshuffle kabinet Rabu 17 September 2025, Presiden Prabowo mengganti 11 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri, di mana elit PDIP tersisa yakni Hendrar Prihadi yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP kini resmi digantikan oleh Sarah Sedika. Kemudian Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Wakil Menteri Kehutanan Wamenhub Sulaiman Umar Siddiq yang merupakan kader PDIP dan digantikan oleh Rohmat Marzuki, kader Partai Gerindra dan pengurus DPD Gerindra Jawa Tengah. Dari semuanya, tudingan ada peran PDIP di balik kerusuhan demonstrasi akhir Agustus 2025 mencuat dan bahkan tertuang dalam sebuah pemberitaan media. Kalau berita ini benar, maka Presiden menerima informasi yang menyesatkan. Buat apa PDI Perjuangan ikutan rusuh? Kata Guntur dalam unggahan pada akun media sosial Instagram Jumat. Menurut Guntur, kekuatan politik PDI Perjuangan saat ini berada di DPR. Karenanya kata Guntur tidak masuk akal jika partainya justru mendukung aksi demonstrasi yang menuntut pembubaran lembaga legislatif tersebut, apalagi sampai memicu kerusuhan. Bertugas di DPR adalah kekuatan politik PDI Perjuangan saat ini. Buat apa demo-demo dengan tuntutan bubarin DPR, apalagi sampai rusuh, tegasnya. PDIP membantah informasi menyesatkan kalau PDI Perjuangan terlibat kerusuhan. Apalagi ada berita bahwa Presiden Prabowo menerima informasi yang PDI Perjuangan terlibat kerusuhan, kata Guntur Romli. Bahkan katanya Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri hadir di istana bersama Presiden Prabowo untuk membahas situasi terkini. Megawati berdiri di sebelah Prabowo usai rapat bersama dengan para ketua umum partai lainnya. Kemudian menarik ini ya untuk dianalisis ya. Itulah politik itu, susah menganalisis, tidak gampang ya. Kehadiran Ibu Megawati pada konferensi pers bersama Presiden Prabowo dan ketua-ketua umum parpol baik di dalam dan di luar pemerintahan 31 Agustus sebagai dukungan pada Presiden untuk mengendalikan situasi, tegas dia. Guntur juga menyebut politikus PDIP lainnya Adian Napitupulu datang ke RSCM untuk melayat Afan karena ada info pengurusan jenazah dipersulit.
Adian, kata Guntur, terus memperjuangkan para ojol yang menuntut pemotongan biaya aplikator dari 20% menjadi 10%. Terkait reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo terhadap Budi Gunawan dan dikaitkan dengan peran PDIP di demo rusuh, Guntur menegaskan Budi Gunawan bukan kader PDIP. Bapak Budi Gunawan bukan kader PDI Perjuangan. Beliau dipilih karena prerogatif presiden dan reshuffle juga karena prerogatif presiden. Mulai buang tangan nih, cuci tangan ya. PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan dan tidak terkait reshuffle, jelas dia. Guntur juga menunjukkan bahwa dukungan PDIP kepada pemerintahan Prabowo juga ditunjukkan dalam keputusan Presiden memberi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto amnesti. Maka tuduhan PDI Perjuangan terlibat dengan kerusuhan merupakan informasi sesat dan upaya untuk mencari kambing hitam karena pola kerusuhan yang terorganisir dan terlatih memantik dugaan kuat adanya pertarungan elit-elit yang memegang kekuasaan dan komando Papar Romli. Ini ada juga berita ya. PDIP dituding biang kerusuhan, Guntur Romli beberkan 5 sanggahan. Kita bacakan dulu yang ini. Ia juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan adalah korban dari kerusuhan. Ada 2 kader kami yang meninggal saat kantor DPRD Makassar dibakar, tambahnya. Menurut Guntur, PDIP konsisten menjalankan putusan Rakernas 2024 dan Kongres 2025, yakni berada di luar pemerintahan, menjadi politik penyeimbang, menjaga demokrasi dan check and balances. Begitu ya. Jadi menurut Guntur, PDIP konsisten menjalankan putusan Rakernas 2024 dan Kongres 2025, yakni 1. Berada di luar pemerintahan, 2. Menjadi politik penyeimbang, menjaga demokrasi dan check and balances. Kalau 5 sanggahan ini apa ini? Coba kita bacakan 5 sanggahan. PDIP dituding biang kerusuhan, Guntur Romli beberkan 5 sanggahan. Wartakotalive.com Jakarta, aktivis NU sekaligus politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Muhammad Guntur Romli membantah tuduhan yang menyebut partainya berada di balik kerusuhan yang terjadi pada 25 sampai 29 Agustus 2025 lalu. Melalui Twitter pribadinya Gun Romli pada Jumat, Guntur menilai tuduhan tersebut sebagai informasi yang menyesatkan dan upaya mencari kambing hitam atas situasi yang kompleks. Kalau berita ini benar, maka Presiden menerima informasi yang menyesatkan. Buat apa PDI Perjuangan ikutan rusuh? Tulis Guntur. Ia menegaskan PDIP kini berada sebagai partai oposisi dari pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga gedung parlemen menjadi ruang bagi PDIP untuk berjuang saat ini. Oke, kurang lebih sama ya. Coba kita lihat Twitternya tuh seperti apa ya, ada nggak di sini? Rupanya nggak ada ya, saya nggak menulis. Twitter saya kan inaktif, makanya susah saya mendapatkan berita tentang Twitter. Ya, saudara sekalian, apa yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini menarik tentunya. PDIP di balik kerusuhan. Susah ya menjawab alasannya apa. Memang PDIP satu-satunya partai yang berdiri di luar pemerintahan saat ini. Tapi apakah benar di luar pemerintahan? Rasanya iya dan tidak juga. Terbukti Megawati Soekarno Putri sampai saat ini masih menduduki 2 jabatan di dalam pemerintahan, walaupun tidak tergabung dalam anggota kabinet, yaitu sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP ya, yang penghasilannya juga di atas 100 juta waktu pernah diketahui publik. Dan yang kedua adalah sebagai Dewan Pengarah BRIN. Jadi 2 jabatan itu isu yang saya dengar ya, atas permintaan Megawati maka tidak diganti oleh Prabowo Subianto. Jadi saya mendengar isu ini dari seseorang yang diundang ke Hambalang dan menceritakan bahwa Megawati minta 2 jabatan ini tidak dicopot dari dirinya, atau bahasanya tetaplah, kira-kira begitu ya.
Maka sampai saat ini meski Megawati menyatakan berdiri di luar pemerintahan, tapi toh dia tetap sebagai Dewan Pengarah BRIN dan juga Dewan Pengarah BPIP, ya. Itu dua jabatan yang memungkinkan dia menggunakan fasilitas negara atau fasilitas publik. Itu satu, ya. Kemudian kita tahu bahwa antara Megawati dan Prabowo itu agak alot negosiasinya. Saya tidak tahu negosiasinya itu seperti apa. Tetapi yang paling aneh adalah kelihatannya negosiasinya hanya berhasil di Puan Maharani, tetapi tidak terlalu berhasil di Megawati. Kenapa? Karena sebagai mantan presiden, walaupun dia senior, Megawati menunjukkan keengganan untuk datang kepada Prabowo. Sementara Prabowo adalah seorang presiden. Usia Megawati dan Prabowo ya tidak jauh-jauh amat juga. Megawati kelahiran 47, sementara Prabowo kelahiran 51, ya beda 5 tahun lah. Beda 4 tahun ya. Sebagai senior, Megawati pengen didatangi, padahal Prabowo is the President of Republic of Indonesia. Maka di tempat netral pun tidak terjadi. Maka pertemuan beberapa waktu yang lalu, ya, itu tahun lalu rasanya ya, terjadinya di rumah Megawati di daerah Teguh Umar, ya, rumah pemberian negara setelah Megawati tidak lagi menjadi presiden. Dan ini agak mengherankan sebenarnya, adalah Dasko yang menjadi dalam tanda kutip dalang pertemuan tersebut, atau maklar tepatnya pertemuan tersebut dalam tanda kutip juga. Dan kita tidak tahu kelanjutan dari negosiasi tersebut. Dalam reshuffle ini bukannya PDIP dimasukkan ke dalam pemerintahan, yang terjadi adalah justru PDIP kemudian banyak dihilangkan, ya, seperti yang tadi yang sudah dikatakan kan. Yang hilang itu Ketua LKPP Budi Gunawan, kemudian Wakil Menteri Kehutanan, yang semuanya kemudian digantikan oleh kader Gerindra atau orang-orang yang ditunjuk oleh Prabowo sendiri. Karena Wakil Menteri Kehutanan itu Gerindra, kemudian Menko Polkam juga Gerindra, ya. Dan kelihatannya Prabowo setelah beberapa saat dia tidak peduli lagi soal komposisi, dia masukkan saja orang-orang Gerindra ke dalam kabinet, ya. Sehingga secara post factum saya mengatakan bahwa tidak terjadi rekonsiliasi antara bukan rekonsiliasi tidak terjadi kerjasama politik antara Megawati dan Prabowo Subianto, kecuali tadi permintaan Megawati, satu, membebaskan Hasto, yang kedua adalah tetap di jabatannya yang diberikan Jokowi pada era pemerintahan Jokowi, yaitu pada era awal jilid 1 Ketua Dewan Pengarah BPIP dan kemudian Ketua Dewan Pengarah BRIN. Itu tetap diberikan untuk menghormati senior, tetapi PDIP tidak masuk dalam kabinet, bahkan kadernya diberhentikan, sebagaimana tadi kita bacakan, Budi Gunawan, Wakil Menteri Kehutanan dan Kepala LKPP, ya, Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa, ya. Jadi sobat era sekalian, pernah saya mendengar juga dalam tanda kutip, ya, kejengkelan Prabowo terhadap Megawati, tapi ini disampaikan oleh seseorang yang diundang juga ke Hambalang. Kejengkelannya dalam tanda kutip adalah terlalu istilahnya, ya, terlalu meminta, ya, minta ini itu yang kemudian agak sulit dipenuhi, walaupun kemudian beberapa di antaranya tetap dipenuhi, tetapi barangkali Prabowo tidak happy karena akhirnya terlalu mendikte. Mungkin itu yang tepatnya, ya. Sehingga secara post factum akhirnya kita mengetahui PDIP tetap di luar pemerintahan. Bagi kita semua it is good news, harus ada partai yang berdiri di luar pemerintahan. Tetapi memang
Kalau dari DNA-nya ya nggak bisa gabungnya sama PKS karena DNA PKS dan PDIP itu jauh berbeda ya. PKS itu kanan sekali, PDIP kiri sekali. Walaupun dalam konteks kiri ini orang atau aktivis NU ya malah lebih cocok gabung ke PDIP dibandingkan gabung ke PKS. Ini agak aneh juga kan. Jadi sobat era sekalian, ini hal yang menarik ya. Jadi saya kira sudah final say bagi Prabowo, dia tidak mengikutkan lagi PDIP dan tidak lagi dia mau merayu Megawati, dan tidak lagi kemudian dia memancing Megawati dengan mengangkat Budi Gunawan dan beberapa orang diantaranya, terutama Budi Gunawan, karena Budi Gunawan itu seperti sweetener ya bagi Megawati untuk masuk dalam pemerintahan. Tapi ternyata Megawati, walaupun sudah dimasukkan Budi Gunawan yang kita tahu sangat dekat dengan Megawati, ternyata tidak juga berubah sikapnya. Yang bisa ditundukkan Prabowo Subianto rasanya baru Puan Maharani dalam tanda kutip itu ya. Karena Puan sangat happy, sangat selalu hadir dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh Prabowo Subianto, tetapi tidak dengan Megawati, kecuali waktu kerusuhan kemarin ketika Prabowo mengundang ketua-ketua umum partai politik dan ketua-ketua lembaga. Prabowo mengadakan press conference, di sebelah kirinya Megawati, di sebelah kanannya ketua MPR yang tidak lain adalah Sekjen Gerindra, Muzani ya. Jadi ini menarik. Jadi selesai PDIP. Nah, yang belum selesai tetap geng Solo, geng Oslo. Jadi kalau sama geng Oslo kelihatannya poco-poco. Erick Thohir yang dicopot sebagai Menteri BUMN, kemudian digeser ke Menpora. Kemudian apalagi ya? Doni Oskaria masih kerabat Raffi Ahmad, yang kita tahu Raffi Ahmad pun juga orang dekat Kaisang ya, putra Jokowi, kemudian menjadi PLT Menteri BUMN sebagai wakil Menteri BUMN sesungguhnya, tapi dia kemudian menjadi PLT Menteri BUMN. Kita tidak tahu siapa yang akan ditunjuk sebagai Menteri BUMN. Tentu Prabowo mencari orang kepercayaannya. Jadi hal-hal seperti ini menarik untuk dibahas ya. Sekali lagi, saya sukar menemukan rasionalitas PDIP di balik demo kemarin. Secara post factum justru PDIP tidak diuntungkan, PDIP malah diberhentikan. Jadi mungkin saja Prabowo mendapatkan informasi itu yang katanya mengarah pada makar dan terorisme, tapi apakah PDIP yang dia maksud? We don't know exactly ya. Makanya kemudian ada tuntutan untuk membentuk tim TGPF, tim gabungan pencari fakta. TGPF itu yang harus dibentuk. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab dalam kerusuhan kemarin? Ini ada misalnya press release dari Hendardi dari Institute ya, dari Setara Institute, yang tetap mendorong untuk dibuatnya semacam TGPF tersebut. Jadi tidak boleh hilang keinginan membentuk TGPF. Ini ada press release-nya, pernyataan pers Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, tanggal 19 September, urgensi pembentukan TGPF, jangan ada dusta di antara kita ya. Hendardi ini saya tidak tahu apakah masih menjadi penasihat ahli Kapolri atau tidak. Tapi kita bacakan coba. Setelah 6 lembaga nasional HAM, LN-HAM, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Komite Nasional Disabilitas, KND, dan Ombudsman RI membentuk tim independen pencari fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus September 2025. Pemerintah melalui Menko Hukum Yusril Iza Mahendra menganggap tidak penting pembentukan tim gabungan pencari fakta TGPF. Udah mulai.
Pertama, pembentukan TGPF oleh Presiden akan memiliki otoritas sekaligus daya tagih publik yang lebih kuat. Jangan mendustai fakta bahwa hasil investigasi dan penyelidikan dari organ-organ yang tidak berangkat dari kehendak politik, political will dan otoritas Presiden cenderung diabaikan oleh negara dan Presiden sebagai kepala negara. Dengan legitimasi otoritatif yang kuat, kepala negara bisa mendorong TGPF untuk membuka tabir huru-hara Agustus seterang-terangnya. Di sisi lain, publik juga bisa menagih kepala negara untuk menjamin hak publik untuk tahu, right to know, hak publik untuk memastikan peristiwa serupa tidak berulang, principle of non-repetition, dan pemberian hukuman yang memberikan efek jera bagi para dalang dan pelaku intelektual di balik huru-hara. Kedua, bukti-bukti permulaan mengenai dalang, pola operasi, dan aktor-aktor lapangan yang terlatih sudah sangat benderang untuk menyatakan bahwa huru-hara akhir Agustus merupakan sebuah peristiwa luar biasa, extraordinary. Jangan mendustai fakta-fakta permulaan tersebut bahwa huru-hara yang mengorbankan nyawa warga negara, merusak fasilitas umum, merugikan kepentingan bersama, dan menjara properti individu diduga dilakukan oleh orang-orang terlatih, diorganisasi, dan dimobilisasi untuk kepentingan dan agenda terselubung tertentu. TGPF merupakan wahana yang tepat untuk mengungkap peristiwa seterang-terangnya, dan lembaga-lembaga HAM nasional bisa menjadi bagian di dalam TGPF tersebut. Ketiga, pembentukan TGPF akan menyampaikan pesan kepada seluruh pihak dan terutama seluruh rakyat bahwa negara hadir untuk mewujudkan tujuan pemerintahan negara. Pemerintah jangan mendustai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa pemerintahan negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Keengganan untuk membentuk TGPF menggambarkan lemahnya politik negara untuk melindungi warganya dengan mengorbankan mereka menjadi objek dari agenda dan kepentingan terselubung pihak-pihak tertentu. Keempat, TGPF akan mengklirkan begitu banyak kesimpang siuran dan memosisikan Presiden berada dalam posisi netral di tengah kompleksitas relasi aparatur negara pada sektor keamanan. Keengganan Presiden untuk membentuk TGPF justru memperpanjang kesimpang siuran dan berdiri tidak netral dalam kompleksitas relasi TNI Polri. Antusiasme Presiden untuk membentuk Komisi Reformasi Kepolisian dan sama sekali tidak antusias membentuk TGPF justru menunjukkan bahwa Presiden tidak netral sebagai kepala negara, melindungi kelompok terlatih dalam huru-hara, kelompok terlatihnya dalam tanda kutip, dalam huru-hara Agustus, dan memuluskan agenda-agenda militerisasi di sektor-sektor sipil termasuk sektor keamanan. Kelima, pernyataan Menko Hukum yang berubah-ubah mengenai TGPF patut dipersoalkan oleh publik. Apakah pernyataan Yusril merepresentasikan sikap politik resmi Presiden sebagai kepala negara atau pernyataan pribadi yang di ruang publik berusaha untuk mengarahkan sikap Presiden? Menko sebaiknya menahan diri untuk tidak memberikan pernyataan politik yang tidak konsisten mengenai urgensi pembentukan TGPF. Ya, sobat era sekalian, saya sendiri ya memang agak ngeri-ngeri sedap kalau kita bicara siapa yang sesungguhnya dalang dari kerusuhan itu. Jadi muncul kan, terakhir ini sekarang muncul PDIP, kemudian muncul orang TNI sendiri yang di dalam bahasa Hendardi yang itu kelompok terlatih. Kemudian ada yang mengatakan dalang itu adalah geng Solo, ada yang mengatakan dalang itu adalah pengusaha-pengusaha hitam yang kemudian mendapatkan kesulitan lah, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dalangnya itu adalah 9 naga dan lain sebagainya. Nah, karena itu berani nggak bangsa ini bersikap jujur, bersikap terbuka agar jangan sampai kemudian apa-apa akhirnya dipendam padahal ada nyawa yang meninggal. Mudah sekali bangsa ini kemudian menyepelekan nyawa-nyawa manusia ya. Jadi mulai dari kematian petugas KPPS, ratusan orang meninggal, kemudian kematian di Kanjuruhan, kematian di KM 50, kematian di peristiwa demonstrasi di depan Bawaslu,
kemudian kematian kerusuhan Agustus ini. Mudah sekali. Belum lagi kalau kita catat kejadian serupa di daerah lain yang barangkali tidak terlalu disinggung ya magnitude-nya, tetapi tentu kita tidak bisa membiasakan, tidak bisa membiarkan begitu saja hal-hal seperti ini tidak dimasalahkan atau tidak tidak diperbaiki begitu ya. Rupanya gambarnya sampai saya baru sadar kalau gambarnya agak bias gitu ya. Tapi oke.